Baik, selamat pagi semua. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang integral lipat. Sekarang kita akan membicarakan integral lipat 3. Integral lipat 3. Nah, sesuai dengan namanya, integral lipat 3 itu nanti kita akan mengintegralkan sebuah fungsi dengan 3 kali integral. Nah, salah satu manfaat integral lipat itu digunakan untuk menghitung volume. Jadi contohnya ini. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah kubus gitu. Nah, kita punya sebuah kubus yang ukurannya tertentu. Kubus terletak pada sistem koordinat itu. Misalnya kubusnya seperti ini. Ini sumbu X, sumbu Y, ini sumbu Z itu. Lalu kubusnya kira-kira begini. Nah, begini. Terus ini tingginya. Nah, ini. Begini. Nah, sekarang kita punya kubus yang ukurannya misalnya panjangnya itu 2, kemudian lebarnya 4, kemudian tingginya misalnya 3. Nah, kita ingin menghitung berapa volume kubus ini. Maka karena ini bentuknya sederhana teratur, maka kita bisa menentukan dengan cara pertama, volume kubus itu sama dengan luas alas kali tinggi. Jadi luas alasnya itu ini 2 kali 4, kemudian tingginya 3. Jadi 2 kali 4 kali 3 sama dengan 24. Ini cara sederhana volume kubus kita bisa hitung dengan cara begini. Nah, kemudian cara kedua itu bisa kita gunakan integral lipat. Jadi caranya begini. Nah, caranya begini. Di dalam volume yang akan kita hitung ini, itu kita tentukan sebuah titik di dalam kubus itu. Nah, titik ini misalnya memiliki koordinat X, Y, Z. Nah, dari titik ini kita perpanjang searah dengan sumbu X, itu namanya dx. Ini namanya dx, dia akan sejajar dengan sumbu X, namanya dx. Kemudian dia sejajar dengan sumbu Y, itu namanya dy. Lalu sejajar dengan sumbu Z, itu namanya dx, dz. Nah, namanya dz. Jadi ini dx, ini dy, dz. Nah, dari sini kita bisa buat volume kecil. Nah, volume kecil yang ketiga sisinya itu tadi. Nah, gitu. Lalu ini ada tingginya. Tingginya sama dengan ini tentunya, sama dengan ini, tingginya sama itu. Nah, begini. Nah, ini volume di dalam volume kubus yang ada kita hitung. Maka volume yang baru saja saya gambar ini itu memiliki 3 sumbu, dx, dy, sama dz. Maka volume kecil ini itu volumenya dv. dv itu sama dengan dx kali dy kali dz. Nah, volume kan sisi kali sisi kali sisi. Nah, dari sinilah volume seluruhnya itu bisa kita hitung, kita integralkan dengan menggunakan ini. Maka sebelah kiri itu kan cuma ada satu perubah, maka lalu kalau saya integralkan, ini integralnya cuma 1 kali. Ini dv, sedangkan yang sebelah kanan itu 3, maka integralnya lipat 3. 1, 2, 3. Ini dx, ini dy, ini dz. Maka sebelah kiri integral dv itu lalu v nilainya v. Lalu sebelah kanan itu ya 3. 1, 2, 3. Ini dx, ini dy, ini dz. Nah, bagaimana dengan batas integralnya? Nah, batas integralnya seperti ini. Jadi integral ini itu miliknya dx. Batas X. Lalu ini batas Y. Harus urut seperti ini.
ini batas Y, lalu yang terakhir itu batas Z. Ini batas Z. Maka lalu volumenya saya tulis lagi integral lipat 3, lalu dx, lalu dy, lalu dz. Nah sekarang batasnya, integralnya yang ini dulu, yang paling dalam itu. Nah lalu batasnya itu batas x. X-nya dari berapa sampai berapa? X-nya itu dari 0 sampai 2. X-nya 0 sampai 2. Lalu berikutnya batas Y. Batas Y-nya dari 0 sampai 4. 0 sampai 4. Kemudian yang terakhir batas Z-nya itu 0 sampai 3. Batas Z-nya itu 0 sampai 3. Nah sudah seperti ini dan kita tinggal mengintegralkan 3 kali. Maka integralnya sama dengan integralnya terhadap X dulu, maka yang Z sama Y kita pertahankan tetap sampai 3. Lalu ini Y dari 0 sampai 4. Kemudian integral dx itu X. Itu X-nya batasnya 0 sampai 2. Lalu ini masih ada di Y, ini masih ada di Z. Maka X dari batas 0 sampai 2 kalau dimasukkan batasnya itu kan tinggal 2. Maka lalu menjadi integral Z sama dengan 0 sampai 3, Y sama dengan 0 sampai 4. Ini lalu 2 dy dz. Nah begitu seterusnya. Kemudian kita mengintegralkan terhadap Y. Kita mengintegralkan terhadap Y. Hasilnya lalu volume sama dengan ini Z sama dengan 0 sampai 3. Lalu ini diintegralkan menjadi 2Y. 2Y batasnya Y sama dengan 0 sampai 4. Lalu dz. Nah, lalu sama dengan dimasukkan batasnya menjadi Z sama dengan 0 sampai 3. Ini 8 dz. 8 dz kalau saya integralkan menjadi 8z. Batasnya 0 sampai 3, ketemunya 24. Persis seperti hasil yang pertama tadi. Jadi kalau kita punya balok dengan ukuran panjang lebar tinggi itu 2, 4, 3, itu volumenya 24. Sama dengan hasil yang sebelumnya. Nah inilah integral lipat 3 itu seperti ini. Nah kemudian ada cara yang lain yang bisa kita kerjakan dengan menggunakan integral lipat juga. Tetapi konsepnya begini. Saya gambar lagi volume yang akan kita hitung. Nah, kita gambarkan lagi volume yang akan kita hitung. Tadi kan begini. Jadi X-nya itu 2, Y-nya 4. Tadi bentuknya kan gini. Lalu tingginya 3 itu. Tingginya 3 begitu. Nah, seperti ini. Jadi ini X, ini Y, ini Z itu. Lalu ini 2. Ini 2, ini 4, ini 3 itu. Terus cara ngitungnya begini, bahwa volume itu kan luas alas kali tinggi. Maka luas alasnya itu kan ini, pada bidang X, Y itu luas alasnya. Nah, dari sini kita tentukan sebuah titik. Seperti kemarin waktu kita bicara yang integral, di video yang integral rangkap 2 tadi. Ini ada titik E, Y di sini. Nah, seperti ini. Ini X-nya itu ini X-nya itu ini, lalu Y-nya itu ini. Lalu ini kita buat segi 4. Segi 4 pada bidang XY. Nah, segi 4 itu kedua sisinya itu sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat. Nah, seperti ini. Ini panjangnya dx, ini panjangnya dy. Maka lalu kita bisa buat segi 4.
bisa kita buat segi 4 ini. Nah, ini itu luasnya dA. Ini luasnya dA yang nilainya adalah dx dy. Nah, dari luasan dA itu kita buat volume kecil yang menjulang ke atas sampai permukaan atas. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kita buat volume kecil yang menjulang ke atas seperti ini. Nah, gini. Nah, gitu. Nah, maka kita punya volume kecil ini. Nah, volume kecil itu tingginya set. Dalam hal ini setnya sama dengan 3. Karena setiap titik pada permukaan alas itu selalu menjulang tinggi dan tingginya selalu sama dengan 3 karena dia berbentuk kubus tadi. Nah, maka lalu volume ini itu punya volume dV. dV-nya berapa? dV-nya itu tadi luas alas kali tinggi. Nah, tingginya Z atau sama dengan Z dA begini atau sama dengan Z dx dy. Nah, maka lalu kita punya bentuk volume yang lain itu yang bentuknya begini. Kita punya bentuk yang lain yang bentuknya seperti ini, bahwa dV itu sama dengan Z dx dy. Nah, maka kalau ini saya integralkan itu cukup integral tunggal saja, jadi V. Nah, sebelah kanan integralnya lipat 2. Lalu ada Z, ini dx, ini dy. Nah, lalu caranya seperti tadi. Ini integral lipat 2. Tingginya 3, lalu ini dx, ini dy. Nah, tinggal merubah batas integralnya. Batas x-nya itu dari 0 sampai 2. 0 sampai 2, lalu y-nya itu 0 sampai 4. Nah, sampai 4, kemudian integralnya sama dengan tadi. Maka lalu menjadi 0 sampai 4, ini 3x. Ini kan x-nya diintegralkan dulu. 0 sampai 2, lalu ini dy, lalu diintegralkan 0 sampai 4, itu 6 dy, integralnya 6y, batasnya 0 sampai 4, itu ketemunya 24. Nah, ketemunya sama-sama 24. Maka lalu kita bisa melakukan 3 perhitungan untuk menentukan volume bangun yang sama. Jadi yang pertama bisa menggunakan rumus volume untuk balok. Lalu yang kedua bisa gunakan integral lipat 3. Kemudian yang kedua, volume juga bisa ditentukan untuk integral lipat 3. Begitu. Nah, hanya persoalannya di sini. Jadi dV sama dengan Z dx dy itu untuk menghitung volume yang sama itu kan ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Jadi kalau perhitungan manual kan ini bidang XY itu kita anggap sebagai alasnya, lalu tingginya ini. Tapi kita bisa berpikiran begini, bahwa alasnya saya pilih ini, alasnya itu pada bidang XZ, kemudian ini tingginya. Atau sebaliknya, alasnya itu bisa dianggap yang ini pada bidang YZ, ini alasnya, kemudian tingginya ini. Nah, oleh karena itu dV ini perhitungan integral lipat 2 untuk menghitung volume itu ada beberapa bentuk yang bisa Anda gunakan. Jadi bentuk pertama bisa seperti tadi, bahwa V itu sama dengan integral lipat 2 Z dx dy. Nah, biasanya Z itu bisa jadi sebagai fungsi xy. Jadi bisa begini, Z-nya itu sebagai fungsi xy, ini dx dy. Ini rumus 1. Rumus 2,
itu bisa begini. Alasnya itu pada bidang YZ misalnya. Maka di sini DY DZ. Maka tingginya kan lalu X sebagai fungsi YZ. Demikian pula yang ketiga, Anda bisa ngitung integral lipat 2. Sekarang alasnya pada bidang XZ, maka di sini adalah dx dz. Maka lalu ini Y itu sebagai fungsi XZ. Jadi saya ulangi, jadi kalau misalnya kita punya balok yang sama tadi, nah balok yang sama tadi seperti ini. Nah ini XYZ, maka ada 3 kemungkinan yang bisa kita buat. Jadi yang alasnya itu pada bidang XY, ini alasnya. Berarti di sini lalu ada dx dy, lalu tingginya Z. Atau alasnya ini. Nah, alasnya itu pada bidang XZ, maka alasnya adalah dx dz, tingginya Y. Yang ini. Atau yang terakhir itu, ini alasnya ini. Alasnya itu pada bidang YZ, maka ada dy dz. Kemudian tingginya itu X itu. Nah, kenapa lalu ada seperti ini? Nah, kenapa ada seperti ini? Karena dimungkinkan sebuah benda itu tidak semua berbentuk kubus. Ada benda yang tingginya itu bermacam-macam. Jadi ketinggiannya itu berbeda dari titik ke titik. Sebagai ilustrasi misalnya kita lihat soal ini. Sebagai ilustrasi misalnya kita lihat soal seperti ini. Soalnya begini, tentukan volume benda yang dibatasi oleh 3 bidang koordinat dan bidang X plus 2Y, atau ini X plus 2Y plus misalnya plus Z sama dengan 4 di kuadran pertama, di oktan pertama. Karena kalau 3 dimensi kan namanya oktan bukan kuadran, di oktan pertama. Jadi soalnya tentukan volume benda yang dibatasi oleh 3 bidang serta bidang ini. Nah, bagaimana bentuk bendanya itu seperti ini. Yang pertama kita gambar ini. Bagaimana bentuk X plus 2Y plus Z sama dengan 4 itu kan berbentuk bidang. Kalau hanya melibatkan X dan Y itu kan garis, tetapi kalau melibatkan X, Y, Z itu namanya bidang. Nah, bagaimana menggambar ini? Menggambar X plus 2Y plus Z sama dengan 4. Ini bisa kamu ambil salah satunya bernilai 0. Nah, jika X sama dengan 0, Anda punya begini, 2Y plus Z sama dengan 4. Ini adalah sebuah garis lurus pada bidang YZ. Kemudian kalau Y-nya sama dengan 0, itu berarti X plus Z sama dengan 4. Ini sebuah garis lurus lagi, tetapi pada bidang XY. Dan seterusnya. Ketika Z-nya 0, kita punya X plus 2Y sama dengan 4. Nah gitu. Nah setelah itu, ini kita gambar. Kita gambar di sistem koordinat. Kita gambar begini.
Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Kita gambar yang bidang XY dulu. Nah, bidang XY itu ini. Ketika X-nya 0, itu Y-nya 2. Nah, katakan Y-nya 2 ini. Ini pada bidang XY. Bidang XY itu bidang yang bawah. Lalu ketika Y-nya 0, itu X-nya 4. 4 katakan 2 kalinya ini. Katakan di sini 4. Oke, maka ini ada garis. Ada garis. Garisnya itu menghubungkan dua titik itu. Nah, ada garis. Maka garis ini adalah garis X plus 2Y sama dengan 4. Terus sekarang pada bidang XZ, pada bidang XZ itu ini. Ketika Z-nya 0, X-nya 4. Kemudian ketika X-nya 0 itu Z-nya 4. Nah, jadi di sini. Nah, di sini ada angka 4, di sini Z-nya 4. Maka garis inilah yang akan kita gunakan. Garis inilah merupakan garis X plus Y, X plus Z sama dengan 4. Ini X plus Z sama dengan 4. Nah, yang terakhir ini, nah tentu saja garisnya ini. Nah, inilah garis 2Y plus Z sama dengan 4. Inilah garis 2Y plus Z sama dengan 4. Nah, lalu inilah bentuk benda yang akan kita hitung volumenya. Maka 3 bidang koordinat ini bersama bidang bawah, maka bentuknya akan berupa limas. Nah, limas segitiga. Limas segitiga. Nah, karena bentuknya teratur, sebenarnya kita bisa menghitung volume limas segitiga itu dengan menggunakan rumus di rumus di trigonometri itu, bahwa volume limas itu sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, volume limas itu sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya itu kan ini. Luas alasnya itu berupa segitiga, yang katakan ini alasnya 2, tingginya 4, itu menjadi sepertiga. Luas alas itu segitiga itu setengah alas kali tinggi, katakan 4 kali 2. Kemudian tinggi limasnya itu 4. Nilainya 4, maka ketemunya 16/3. Nah, inilah nilainya kalau kita hitung dengan menggunakan rumus volume dalam trigonometri ruang itu. Nah, sekarang bagaimana kalau soal ini kita kerjakan dengan integral lipat? Yang pertama kita gunakan integral lipat 2. Nah, kalau gunakan integral lipat 2 seperti tadi, bagian ini Anda buat luasan kecil itu seperti tadi, persis seperti tadi. Nah, ini ada segi 4 itu. Ada segi 4 kecil itu. Nah, segi 4 itu kedua sisinya itu selalu sejajar dengan sumbu koordinat. Jadi ini, mungkin gambarnya kurang. Jadi ini ada bentuk yang sejajar dengan sumbu X, namanya dx. Ini sejajar dengan sumbu Y, namanya dy. Nah, lalu ada luasan ini. Nah, inilah dA. Inilah dA-nya yang nilainya sama dengan dy kali dx. dy kali dy juga boleh. Kemudian seperti tadi, di teori tadi, ini kita buat volume kecil yang menjulang ke atas sampai menyentuh permukaan. Nah, maka tingginya kan lalu tidak sama. Nah, jadi seperti ini. Ini, lalu ada ini, ada ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, tinggi setnya itu kan berbeda. Jadi ketika titik yang saya ambil itu semakin dekat dengan ini, itu setnya semakin tinggi. Tapi begitu
titik yang kita ambil itu semakin jauh dari 3 titik X 0,0,0 itu setnya itu semakin rendah karena bentuknya ini kan miring gitu. Nah, oleh karena itu volume EdV ini, nah dV itu volumenya begini, bahwa dV itu luas alas dA kali tingginya Z. Nah, kali tingginya Z, maka lalu ini Z, dA-nya itu dy dx. Nah, itu lalu ini dV. Lalu udah tinggal kita mengintegralkan V sama dengan, nah sekarang integralnya lipat 2. Integral lipat 2, lalu ini Z, lalu ini dy, ini dx. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa setnya? Nah, setnya itu berbeda dengan tadi waktu kita bicara balok yang tingginya sama dengan 3. Ini tingginya berubah-ubah. Tadi kan bentuk bidangnya tadi kan persamaannya X plus 2Y plus Z sama dengan 4. Nah, bentuk bidangnya tadi kan ini. Nah, bentuk bidangnya ini, maka setnya itu kan tergantung X dan Y. Jadi kalau misalnya saya ngambil titik sini, nah tingginya kan sampai di sini sudah menyentuh permukaan. Tapi kalau saya ini setnya sampai di sini. Terus di sini setnya tinggi sekali. Tapi kalau saya ngambil di sini cuma begini. Itu nilai setnya. Maka setnya yang kita ambil tergantung titiknya itu di mana. X, Y di sini itu berapa. Maka set ini nilainya sama dengan ini. Maka volumenya itu integral lipat 2. Nah, setnya ini kita ganti 4 min X min 2Y. Ini, lalu ini dy, ini dx. Ya, jadi saya ulangi, setnya itu kita ngambil dari sini. Nah, ini kita gunakan untuk mengganti setnya ini. Mengganti setnya ini, maka lalu setnya diganti 4 dikurangi X dikurangi 2Y. Nah, sekarang kita tinggal mengintegralkan. Integral pertama karena dy itu yang pertama, maka integralnya Y. Y-nya dari mana? Y-nya dari 0. Ini sumbu Y. Y-nya sama dengan 0. Sampai, bukan sampai 2. Tetapi sampai ini. Y-nya itu kan ini. Batas Y-nya itu kan ini. Kalau Y sama dengan 2, itu berarti garis yang sejajar dengan sumbu X ini. Maka Y-nya ini dan itu ini 2Y itu. Maka kalau ini saya ngambil nilai Y, itu Y-nya kan sama dengan 4 min X dibagi 2. Nah, maka batas integral atas itu menjadi 4 dikurangi X dibagi 2. Batas Y-nya, lalu batas X-nya, X sama dengan 0. Nah, kalau batas X-nya jelas 0 sampai 4. Nah, sudah, tugas kita adalah mencari integral ini. Maka seperti tadi integralnya kita urut dari Y dulu. Maka lalu integralnya itu X sama dengan 0 sampai 4. Lalu kalau ini saya integralkan terhadap Y, itu menjadi 4Y dikurangi XY, integralnya terhadap Y dikurangi Y kuadrat. Kurung tutup, batasnya Y sama dengan 0 sampai 4 min X dibagi 2. Lalu ini ada dx. Nah, sudah gitu. Jadi Anda mengganti, yang diganti apa? Yang diganti Y-nya. Nah, oke, sekarang kita ganti Y-nya. Itu hasilnya seperti ini. Batas Y-nya, maka volumenya sama dengan batas atas ini integralnya masih
X sama dengan 0 sampai 4, lalu 4, Y-nya diganti 4 min X per 2, kurung tutup, min X, Y-nya diganti, lalu min Y kuadrat, Y kuadratnya ini berarti menjadi 1/4, kurung buka, 4 min X per 2, kuadrat, lalu ada dx. Lalu ada dx di sini. Nah sudah, maka lalu volumenya sama dengan integral 0 sampai 4. Ini dicoret 2, lalu menjadi 8 dikurangi 2x dikurangi 2x plus setengah X kuadrat, lalu menjadi yang sana itu ini 1/4 sudah kita keluarkan, ini tinggal 4 min X, ini tinggal 4 min X, ini 4 min X kuadrat, 4 min X kuadrat, maka lalu menjadi min 16 dibagi 4 itu 4, lalu min 4 min 2x, min 4 min 2x, jadi kan akan menjadi 16 dibagi 4 itu 4, lalu ini min 8x dibagi 8 dibagi 4 itu 2, jadi menjadi plus 2x, lalu menjadi plus 1/4 X kuadrat, lalu ini ada dx nya, maka lalu sama dengan 0 sampai 4, mungkin ada beberapa yang sama, ini dicoret dengan ini, 8 dikurangi 4 itu 4, lalu 4 dikurangi 2x, lalu setengah, ini minus ini, jadi plus ini min. Nah ini min, setengah dikurangi 1/4 itu 1/4 plus 1/4 X kuadrat, ini dx, kemudian kalau diintegralkan menjadi 4x min X kuadrat ditambah 1/12 X pangkat 3, batasnya 0 sampai 4, maka hasilnya menjadi 16 dikurangi 16 ditambah 1/12, 4 kali 3, maka ketemunya sama dengan 4 pangkat 3 itu 4 kali 4 kali 4 dibagi 12, ini dicoret dapat 3, nah ketemunya 16/3, persis seperti hasil yang tadi ya, persis seperti hasil yang tadi, bahwa volume 5 segitiga itu nilainya 16/3. Tapi yang perlu dipahami ini, ini Anda bisa mengerjakan soal yang sama, dengan berbagai variasi. Jadi kalau tadi kan limasnya itu begini, tadi limasnya itu kan gini, nah kira-kira seperti ini tadi limasnya. Nah ini X, ini Y, ini Z. Alasnya kan ini, alasnya itu pada bidang XY, sehingga kamu bisa mencari volumenya itu sama dengan integral lipat 2, nah tingginya Z di Y dx. Ini cara pertama yang sudah kita kerjakan. Nah cara kedua, Anda bisa mengerjakan ini sebagai alasnya itu ini. Alasnya ini itu berarti pada bidang XZ, berarti tingginya Y, maka volumenya integral tingginya Y, alasnya XZ, maka dx dz. Yang terakhir, yang ketiga itu alasnya ini alasnya pada bidang YZ, kemudian tingginya X, maka integral lipat 2 tingginya X, alasnya pada bidang YZ, maka dy dz ini juga ketemu. Nah tentunya
batas integralnya beda dengan yang tadi. Termasuk juga kalau misalnya ini kamu ganti begini. Kamu ganti begini. Ini kamu ganti dengan menjadi integral lipat 2. Ini Z, ini dx dy. Ketika kamu mengganti batas, ketika kamu menukarkan tempat batas ini, urutan integral ini, maka batas integralnya juga berubah. Nah, maka inilah yang bisa kita kerjakan, dan sekali lagi silakan Anda mencoba untuk menghitung yang ini. Bagaimana soal yang sama kamu kerjakan dengan ini, dengan 2 yang terakhir ini, ketemunya harusnya sama. Saya pikir hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu untuk pertemuan berikutnya.